Selamat datang kembali di tanah sang putri raja Mandalika, saudaraku sebangsa dan setanah air. Disinilah titik nantinya kita bisa berkumpul bersama, menjalin tali silaturahmi sebagai anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya berkumpul saja untuk menyaksikan event MotoGP maupun World Superbike, namun di situ kita bisa menggali makna arti sebuah kebangsaan, arti sebuah kebudayaan yang berkumpul menjadi satu. Merasa kita bahwa satu negeri, bukan merasa kita berbeda. Kita tidak boleh merasakan perbedaan di sini, tapi kita satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan itu menjadi semangat kita untuk bisa berbicara tentang bangsa ini, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang arti kebudayaan. Kita beragam, itulah kehebatan Indonesia, itulah nilai besar yang bisa didapatkan di Indonesia yang menjadi daya tarik di mana negeri luar tidak mempunyai itu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, punya nilai sejarah, punya nilai kebudayaan, serta mempunyai nilai yang tidak bisa dipisahkan di muka bumi ini, di mana Indonesia terlahir menjadi alam yang begitu indah, negeri yang begitu mempesona. Tentunya kita mari jaga sebagai anak bangsa, kembangkan, lestarikan, tentunya untuk kehidupan anak cucu kita bersama nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bosku yang sudah mengklik video kali ini. Tentunya kita akan melihat sejenak beberapa capaian pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika, dan sekaligus kita sudah berada di area pembangunan race control dan tower di sebelah kiri dari trek lurus, di mana progres pengerjaan untuk pembangunan area pedok terus juga dilakukan untuk segera dapat diratakan. Nantinya akan dibangun sistem pedok modular seperti yang sering saya bicarakan, namun kita terus memantau untuk perkembangan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang sudah hampir mencapai 80% pengerjaannya. Aktivitas yang begitu ramai sekali dilihat di bagian area pembangunan pedok maupun nantinya akan dibangun untuk hospitality, terus ada helipad, dan tadinya kita dapat melihat seperti orang karnaval untuk alat berat seperti motor grader, vibrating roller, ada tandem roller dan sebagainya. Dan kali ini kita sudah dapat melihat capaian pekerjaan untuk area nanti akan terbangunnya pedok modular dan sedang dilakukan pembetonan, dan nantinya juga progres pengerjaan terfokus juga di bagian area yang sangat luas di depan kita kali ini, atau di jalur menuju tunnel 1 sudah terbentuk untuk badan jalannya. Dan beginilah aktivitas yang terlihat untuk menggali dasar kembali di bagian area pedok di struktur tanah yang akan diganti nantinya dengan material tanah gunung. Dump truck sudah mulai mengantri, bak seperti kita menunggu BLT, menunggu giliran untuk diisikan baknya, nantinya akan terbuang dan mengganti struktur tanah bosku. Percepatan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus memperlihatkan hasil yang sangat agresif, dan kali ini kita sudah berbelok ke arah kanan di bagian tikungan ke-1 yang sudah tampak jelas capaian pengerjaannya, baik untuk penempatan pagar pembatas, terus area rumput, gravel. Untuk bagian lintasannya sudah terlihat jelas untuk track lane-nya yang kita ketahui sudah lama dilakukan pengaspalan. Seperti yang kita lihat bersama setiap hari untuk para bosku yang sangat intens untuk mengawal pembangunan nasional ini, tentu dapat memahami bahwa kondisi sirkuit MotoGP Mandalika secara keseluruhan di bagian lintasannya sudah mulai terlihat dasarnya, dan memang capaiannya yang sudah sering kita sampaikan
tahap-tahap sekarang masih terus dilakukan finishing di area gravel karena memang sistem drainase sudah rampung pengerjaan di bagian tengah lintasan. Tentu ini menjadi sebuah semangat kita untuk dapat memperlihatkan kepada siapapun untuk terus kita kawal sampai tuntas pembangunan daripada sirkuit MotoGP Mandalika, di mana tempatnya nanti kita akan bersua, bercengkrama, berbicara tentang arti kebangsaan tentunya bosku, bukan sekadar hanya pegelaran event MotoGP maupun World Superbike. Namun bila kita bertemu menjalin tali silaturahmi, banyak hal yang kita bisa bicarakan tentang bangsa ini untuk kemajuannya tentunya bosku ya. Dan tentunya kita harapkan para bosku dari Sabang sampai Merauke dapat mencintai sirkuit MotoGP Mandalika seperti halnya kita mencintai bangsa ini. Di mana pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika memang berada di Lombok, tapi bukan berarti itu menjadi penyampingan atau kita tidak mencintainya, karena ini berada di tanah Indonesia. Dengan keberadaannya sirkuit MotoGP Mandalika di tanah teritorialnya kekuasaan bangsa Indonesia, semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke berhak bekerja di sini, berhak berkarya, berhak mereka hijrah ke sini untuk membangun diri. Silahkan, ini Indonesia bos. Jadi tidak ada hal yang kami harus membatasi itu. Kami orang Lombok membuka tangan untuk siapapun yang ingin mengembangkan. Silahkan datang di sini bosku. Kami membuka diri, mau bangun usaha, mau tinggal untuk mengembangkan destinasi wisata yang berada di Lombok. Kami welcome. Seperti halnya kami berpikir bahwa ketika begitu banyak saudara-saudara kami yang bersekolah di Jawa, tentunya kami merasa Indonesia. Dan kali ini kita sudah berada di area rumput dari trek ke-9 yang terus dikerjakan untuk penanaman rumput yang sangat luas di depan kita kali ini. Dan saya akan lanjut untuk membicarakan tentang arti sebuah kebangsaan, dan supaya kita tidak merasa bahwa hanya Lombok yang dispesialkan. Kami tidak pernah menuntut kepada pemerintah untuk dibangun sirkuit MotoGP Mandalika, namun anugerah dan kepercayaan serta ada pengembangan yang dinilai pemerintah mampu menggenjot perekonomian nasional tentunya bosku. Selanjutnya kita sudah berada di bagian area Outer Lane Service Road dari tikungan ke-10. Di sini sudah terlihat capaian pengerjaan untuk pemasangan pagar pembatas yang paling pinggir atau di sisi kiri dari area Outer Lane Service Road yang membatasi nantinya untuk area Laguna yang sudah baik sekali untuk membuat tanggul-tanggul penguat nantinya ketika ada air Laguna yang meluap. Tentunya di sini sudah dipikirkan secara seksama. Dan seperti yang sudah saya sampaikan kembali bosku, kenapa saya harus berbicara banyak tentang kebersamaan, terus arti kebangsaan tentunya, supaya tidak ada rasa-rasa yang muncul menjadi rasisme kita. Tentunya dari Sabang sampai Merauke memang kita banyak suku, tapi itulah nilai kebersamaan, nilai yang besar yang bisa kita gali sebagai bangsa yang luar biasa, banyak suku, bahasa, serta budaya. Tentunya kita menjadi suatu bangsa yang memang luar biasa di kacamata dunia bosku. Tentunya kita sudah berada di area penimbunan untuk sistem drainase muara yang terkoneksi semua di bagian lintasan, nantinya akan menjadi salah satu tempat penampungan air lalu akan dibuang ke Laguna. Dan seperti yang sering kita bahas bosku, untuk capaian daripada bagian lintasan, khususnya lintasan ya. Jadi tidak saya berbicara tentang fasilitas, untuk bagian lintasannya sudah hampir 80% pengerjaannya, tinggal dilakukan finishing. Kenapa tidak terlalu banyak alat berat yang warawiri di sini di tengah badan lintasan? Tentunya karena progres pengerjaan terfokus untuk memasangkan pagar pembatas di bagian tengah inner maupun outer lane service road, dan bagian-bagian area gravel untuk dapat dihamparkan, serta untuk penanaman area rumput. Untuk bagian area inner lane maupun outer lane dari trek ke-14 yang menuju tikungan ke-15 terus akan segera dilakukan penyambungan, dan tahap untuk pemberian material sabis telah dilakukan.
Dan memang di bagian area outer lane service route di bagian trek ke-12 menuju tikungan ke-13 masih terputus dengan keberadaan ada rumah warga yang menunggu relokasi di sini. Tentunya kita terus akan memantau perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika sampai tuntas ya bosku. Ini menjadi sebuah kecintaan kita di mana pembangunan nasional ini menjadi milik kita bersama untuk dapat kita menjadi salah satu tuan rumah event MotoGP maupun World Superbike nantinya. Kali ini kita sudah berada di bagian trek ke-15 yang menuju tikungan ke-16. Tampak sekali untuk material gravel sudah dihamparkan sangat baik di sini, tinggal dilakukan finishing saja. Sekaligus di sini kita lihat untuk capaian pengerjaan untuk penempatan daripada beton konkret tabayra terus dilakukan pemberiannya. Sedangkan untuk bagian area inner service route di trek 15 menuju tikungan ke-16 dan 17 sudah diberikan material sabis atau LPA. Dan kita tampak melihat juga untuk area tengah landscape untuk taman sudah mulai tumbuh untuk tanaman-tanaman bunga yang mulai menghijau. Perlu saya sampaikan kembali bosku, memang cuaca di Lombok saat ini mendung-mendung sedap. Artinya kadang terang, kadang gelap, dan sempat terjadi juga hujan. Namun sistem drainase sudah mulai berfungsi di bagian tengah lintasan. Dan akhirnya kita sudah berada di bagian trek lurus, berarti kita sudah mengelilingi sirkuit MotoGP Mandalika ini 4,31 km dengan 17 tikungan. Dan begitu sekali di sini tampak sekali terlihat begitu banyak alat berat yang berada di area pedok bosku. Dan beginilah hasil reportase dan laporan yang saya dapat sampaikan kepada bosku dari Sabang sampai Merauke terhadap capaian pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan mari terus bersemangat untuk mengawal mega proyek nasional ini sampai tuntas bosku ya. Saya Edi Sendoro undur diri dan sampai jumpa di review selanjutnya. Billahil sabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.